Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Apoteker 36 kelas A, ingin memaparkan materi mengenai anemia. Anggota kelompok kami ada Anggi Fuji Salsabila, Diah Ulfani, Juwairiyah, Muhammad Dandi, Nadia Dwi Silvia, Risti Amelia Azmi, Siti Masfufah, Siti Mutia, dan Siti Nur Fauziah. Pertama, saya akan memaparkan mengenai definisi dari anemia. Anemia merupakan penyakit yang ditandai dengan penurunan hemoglobin atau sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen di dalam darah. WHO mendefinisikan anemia dengan nilai Hb pada pria, hemoglobin kurang dari 13 gram per desiliter, serta pada wanita hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Kemudian patofisiologi. Morfologi anemia didasarkan pada ukuran sel. Terdapat dua, yaitu sel makrositik dan sel mikrositik. Sel makrositik memiliki ukuran lebih besar dari biasanya dan berhubungan dengan kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Kemudian sel mikrositik itu ukurannya lebih kecil dari biasanya dan berhubungan dengan kekurangan zat besi. Anemia sendiri tergolong dalam beberapa jenis. Yang pertama ada anemia defisiensi besi, anemia inflamasi, serta anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi, absorpsi gastrointestinal yang tidak cukup, serta peningkatan kebutuhan zat besi di dalam tubuh, misalnya pada kondisi kehamilan. Kemudian, anemia inflamasi menggambarkan anemia penyakit kronis dan anemia penyakit kritis. Anemia hipoproliferatif yang secara tradisional dikaitkan dengan proses infeksi atau inflamasi, kerusakan jaringan, serta kondisi yang terkait dengan pelepasan sitokin proinflamasi. Selanjutnya ada anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat, yang disebabkan oleh asupan makanan yang tidak memadai, serta penurunan absorpsi. Anemia defisiensi asam folat dapat disebabkan oleh hiperutilasi akibat kehamilan. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama, anemia defisiensi besi, yaitu kekurangan zat besi dapat terjadi karena peningkatan kebutuhan zat besi atau hematopoiesis atau penurunan asupan penyerapan. Timbulnya defisiensi zat besi bergantung pada simpanan zat besi awal individu dan ketidakseimbangan antara penyerapan dan kehilangan zat besi seperti pada pendarahan. Yang kedua, ada anemia defisiensi vitamin B12. 3 penyebab utamanya yaitu asupan vitamin B12 yang tidak cukup. Yang kedua, sindrom malabsorpsi seperti anemia persisiosa di mana sel-sel parietal lambung yang rusak secara selektif. Yang ketiga, ada pemanfaatan yang tidak cukup atau rendahnya kadar B12 serum karena ketidakmampuan vitamin B12 untuk dibelah dan dilepaskan dari protein dalam makanan karena produksi asam lambung yang tidak memenuhi. Yang ketiga, anemia defisiensi asam folat. Penyebab utamanya yaitu asupan yang tidak cukup, penurunan penyerapan atau mengalami sindrom malabsorpsi. Yang ketiga ada peningkatan kebutuhan folat atau pada pencandu alkohol dengan kebiasaan makan yang buruk, alkohol dapat mengganggu penyerapan asam folat, mengganggu penggunaan asam folat di tingkat sel dan menurunkan simpanan asam folat di hati. Yang keempat ada anemia pada lansia. Penyebab utamanya yaitu penyakit kronik sebanyak 35%, tidak dapat dijelaskan sebanyak 17%, dan defisiensi zat besi sebanyak 15%. Klinik rawat jalan berbasis komunitas, penyebab terseringnya yaitu tidak dapat dijelaskan sebanyak 36%, infeksi 23%, dan penyakit kronik 17%. Selanjutnya yaitu anemia pada pediatrik. Sejak lahir sampai 3 bulan, anemia fisiologis adalah penyebab paling umum dari anemia. Penyebab tersering anemia pada balita hingga remaja yaitu kekurangan zat besi. Presentasi klinik, tanda dan gejala tergantung pada tingkat perkembangan dan usia serta kondisi jantung pasien.
Anemia akut ditandai dengan gejala kardiorespirasi seperti takikardi dan pusing. Anemia kronis ditandai dengan kelemahan, kelelahan, sakit kepala, gejala gagal jantung, vertigo, pingsan, sensitif terhadap dingin, pucat, dan hilangnya warna kulit. Anemia defisiensi zat besi ditandai dengan nyeri glosal, lidah kebas, aliran saliva berkurang, pika, makan kompulsif dan makanan, dan pagopagia, makan es secara kompulsif, terlihat saat konsentrasi Hb kurang dari 9 gram per desiliter atau kurang dari 90 gram per liter, kurang dari 5,59 mmol per liter. Efek neurologis, misalnya mati rasa dan ataksia akibat defisiensi vitamin B12 dapat terjadi tanpa adanya anemia. Temuan psikiatri termasuk mudah tersinggung, depresi, dan gangguan memori juga dapat terjadi dengan kekurangan vitamin B12. Anemia defisiensi folat tidak berhubungan dengan gejala neurologis atau psikiatris. Tanda dan gejala. Pada tanda yaitu takikardia, tampilan pucat paling menonjol pada konjugatif, penurunan ketajaman mental, peningkatan intensitas beberapa mor ketup jantung, hilangnya sensasi getaran atau kelainan gaya berjalan pada definisi vitamin B12. Adapun pada gejalanya itu menurunkan kemampuan berolahraga, kelelahan, pusing, mudah marah, lemah, palpitasi, jantung berdetak dengan kecepatan tidak beraturan, vertigo, sesak napas, nyeri dada, dan gejala neurologis pada definisi vitamin B12. Kemudian laboratorium tes, di mana pada algoritma diagnosa anemia ini dilihat dari MCV. Jika MCV-nya high, nah yang pertama, jika kadar B12 menurun dan kadar folat normal, maka akan terjadinya defisiensi vitamin B12. Lalu kemudian yang kedua, jika kadar B12 normal dan kadar folat menurun, maka akan terjadi defisiensi folik asid. Kemudian yang ketiga, saat kadar B12 normal dan kadar folat normal, maka dapat mempertimbangkan penyakit hati, obat indikasi anemia, hipotiroid, retikulasi. Lalu di saat NCV-nya normal, maka dapat dilakukan perhitungan retikulasid, di mana pada saat hitungan retikulasid, jika tinggi atau high, maka dapat mempertimbangkan kehilangan darah akut, hemolisis, penyerapan limpa. Kemudian jika perhitungan retikulasid rendah, maka dilakukan WBC dan platelet. Di saat WBC dan platelet rendah, maka akan terjadinya kegagalan sumsum tulang belakang seperti anemia aplastik dan leukemia. Lalu pada WBC plus platelet tinggi, maka dipertimbangkan interaksi kronik, peradangan kronik, keganasan, serta penyakit ginjal kronik. Kemudian jika MCV rendah atau low, maka dilihat dari serum ferritinnya, di mana pada serum ferritinnya jika normal atau tinggi, maka dilakukan TIBC. Nah, pada saat TIBC rendah, maka terjadinya penyakit anemia kronis. Lalu jika TIBC-nya normal atau tinggi, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk keracunan timbal, thalassemia, sideroblastis. Kemudian jika serum ferritinnya low atau rendah, maka akan terjadinya anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya ada terapi pengobatan. Tujuan dari pengobatan di sini ada 3. Yang pertama, mengurangi tanda dan gejala. Yang kedua, memperbaiki etiologi yang menjadi dasar terjadinya anemia. Yang ketiga, mencegah kekambuhan. Selanjutnya ada terapi pengobatan non-farmakologi. Di sini ada 2. Yang pertama, mencakup asupan nutrisi Fe atau ferrum atau zat besi. Yang kedua, asam folat dan vitamin B12 melalui makanan. Terapi pengobatan farmakologi
Ada oral iron. Yang pertama, ferrosulfat memiliki persen elemen iron 20%, formulasi dan unsur zat besi yang tersedia 60-65 mg per 324-325 mg tablet, 60 mg per 5 ml sirup, 44 mg per 5 ml eliksir. Kemudian yang kedua ada ferrosulfat, memiliki persen elemen iron 30%, formulasi dan unsur zat besi yang tersedia 65 mg per 200 mg tablet dan 50 mg per 160 mg tablet. Kemudian yang ketiga ada ferrous gluconat, memiliki persen elemen iron 12%, formulasi dan unsur zat besi yang tersedia 38 mg per 325 mg tablet dan 28-29 mg per 240-246 mg tablet. Kemudian yang keempat ada ferrous fumarat, memiliki persen elemen iron 33%, formulasi dan unsur zat besi yang tersedia 66 mg per 220 mg tablet dan 106 mg per 324-325 mg tablet. Interaksi obat dengan garam besi. Yang pertama, obat akan mengurangi absorpsi dari zat besi yaitu obat Al, Mg, dan Ca2+ yang mengandung antacid, tetrasiklin, dan doksisiklin, histamin 2 antagonis, proton pump inhibitor, dan kolestiramin. Kemudian yang kedua, obat akan memberikan efek bila dengan zat besi. Levodopa akan membuat kelat dengan zat besi. Metildopa di mana jika digunakan dengan zat besi akan berkurang efektivitas obatnya. Kemudian levotiroksin akan berkurang efektivitasnya apabila digunakan dengan zat besi. Penisilamin juga akan membuat kelat dengan zat besi. Fluorokinolon akan membentuk kompleks quinolon dengan zat besi. Tetrasiklin dan doksisiklin apabila digunakan bersamaan dengan zat besi akan mengurangi administrasi dari penyerapan tetrasiklin dan doksisiklin. Kemudian mykopenolat akan mengurangi absorpsi dari obat tersebut. Selanjutnya, terapi pengobatan secara parenteral. Yang pertama ada ferumoxitol dengan nama dagang Verahem, sedianya 30 mg per mililiter. Dosis yang biasa digunakan pada orang dewasa yaitu dosis awal 510 mg intravena diikuti dengan 510 mg intravena 3-8 hari berikutnya. Kecepatan yaitu 30 mg per detik. Indikasi pengobatan IDA untuk orang dewasa dan penyakit ginjal kronis. Efek samping berupa reaksi hipersensitivitas, diare, sembelit, mual, pusing, dan edema periferal. Yang kedua, irondextran dengan nama dagang Invet dan Dexferum, sedianya 50 mg per mililiter. Dosis harian harus dibatasi sampai dengan 100 mg. Kecepatannya tidak boleh melebihi 50 mg per menit. Uji dosis harus diadministrasikan 0,5 ml dan harus diobservasi selama 1 jam. Indikasi pengobatan defisiensi besi bila terapi oral tidak memungkinkan dan tidak efektif dengan efek samping reaksi anafilaktik, nyeri dan noda berwarna coklat di tempat suntikan, kemerahan, demam, menggigil, hipotensi. Kemudian yang ketiga ada iron sucrose dengan nama dagang Venover, sedianya 20 mg per mililiter. Dosis yang biasa digunakan pada orang dewasa untuk hemodialisis 100 mg. Selama sesi dialisis yang berurutan sampai dengan 1000 mg dibagi dalam 10 dosis. Untuk no dialisis yaitu 200 mg dengan sesi yang berbeda selama 14 hari. Untuk total dialisisnya yaitu 1000 mg, monitor selama dan setidaknya 30 menit setelah dosis diberikan. Untuk reaksi anafilaksis, indikasi pengobatannya IDA untuk pasien dengan ginjal kronis tergantung dialisisnya. Efek sampingnya berupa reaksi anafilaktik, hipotensi, mual, kram otot, sakit kepala. Kemudian yang keempat ada sodium ferric gluconat dengan nama dagang Verlesid, sediaannya 125 mg per mililiter. Dosis yang biasa digunakan pada orang dewasa yaitu 125 mg zat besi. Per sesi dialisis, dosis kumulatif yang diperlukan yaitu 1 gram selama 8 sesi dialisis. Untuk respon yang lebih baik, monitor selama dan setidaknya 30 menit setelah dosis diberikan untuk reaksi anafilaksis. Indikasi untuk pengobatan IDA pada pasien yang mengalami hemodialisis sehubungan dengan terapi eritropoietin dengan efek samping reaksi hipersensitivitas, termasuk reaksi anafilaktik, hipotensi, hipertensi, sakit kepala, mual, muntah, dan diare.
Selanjutnya yaitu terapi farmakologi, di mana di sini ada beberapa terapi, yaitu untuk terapi anemia defisiensi vitamin B12. Untuk terapi farmakologinya secara oral yaitu menggunakan kobalamin 1-2 mg setiap hari selama 1-2 minggu pengobatan. Kemudian ada secara parenteral, yaitu dengan menggunakan cyanokobalamin dosis 1000 mcg setiap hari selama 1 minggu. Kemudian untuk anemia defisiensi asam folat, untuk terapinya secara oral yaitu menggunakan asam folat 1 mg per hari selama 4 bulan. Jika ada malabsorpsi, maka dosis hariannya ditingkatkan menjadi 1-5 mg setiap hari. Untuk anemia inflamasi, yaitu transfusi sel darah merah efektif, tetapi harus dibatasi. Jika oksigen di dalam darah tidak memadai dan Hb 8-10 gram per dl, menggunakan epotin alfa 50-100 unit per kilogram 3 kali seminggu dan derbapotin alfa 0,4 mcg per kilogram 1 kali seminggu. Penggunaan ESA di sini dapat menyebabkan defisiensi zat besi sehingga perlu terapi dengan zat besi oral. Kemudian untuk anemia pada lansia, dengan terapi farmakologinya yaitu dengan zat besi, ferrosulfat 325 mcg per hari, vitamin B12 secara oral dengan dosis 1000-2000 mcg per hari. Dengan asam folat 1 mg per hari, terapi ESA tidak disarankan untuk terapi farmakologi ini untuk lansia yang mengalami anemia inflamasi. Kemudian untuk anemia pediatrik, jika prematur maka dilakukan transfusi darah. Untuk bayi berusia 9-12 bulan dapat diberikan ferrosulfat 3-6 mg per kilogram 1 kali atau 2 kali sehari selama 4 minggu. Kemudian untuk vitamin B12 harus sesuai dengan respon klinis dan hasil lab. Jika anak mengalami anemia pernisiosa bawaan, maka memerlukan vitamin B12-nya seumur hidup. Asam folat dosis 1-3 mg. Kemudian di sini ada evaluasi terapi, di mana untuk anemia defisiensi besi, responnya positif, terapi zat besi menyebabkan retikulosis selama beberapa hari dengan meningkatnya Hb dalam 2 minggu. Kemudian evaluasi kembali, jika pasien retikulosis tidak terjadi, Hb harus kembali normal setelah 2 bulan. Kemudian untuk anemia megaloblastik, yaitu tanda dan gejalanya biasanya membaik dalam beberapa hari setelah mulai terapi vitamin B12 atau folat. Retikulosis harus terjadi dalam 3-5 hari, Hb mulai meningkat seminggu setelah terapi vitamin B12 dan kembali normal dalam 1-2 bulan. Kemudian hematokritnya meningkat dalam 2 minggu setelah terapi folat dan kembali normal dalam 2 bulan. Kemudian untuk evaluasi terapi erythropoiesis stimulating agent atau ESA, monitoring zat besi, TIBC, transfer saturasi, dan level ferritin di awal dan selama terapi secara berkala. Hentikan ESA jika respon klinis tidak terjadi setelah 8 minggu. Kemudian untuk pediatrik, monitoring Hb, hematokrit, dan sel darah merah dalam 6-8 minggu setelah pemberian terapi zat besi. Kemudian monitoring Hb, hematokrit tiap minggu pada bayi yang prematur. Selanjutnya, ada kondisi khusus pada pediatri, ibu hamil, dan geriatri. Kondisi khusus penyebab kekurangan zat besi pada pediatri. Periode risiko anemia kekurangan zat besi pada anak. Pada masa bayi dan kanak-kanak, prematuritas, asupan zat besi yang rendah, dan konsumsi zat besi ibu yang tidak mencukupi, terutama selama masa kehamilan. Ketika masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki kadar zat besi yang rendah. Pada masa remaja, terkait dengan pertumbuhan yang cepat, pola makan yang buruk, dan timbulnya menstruasi pada anak perempuan. Ada faktor pengaruh genetik, yaitu ketidakaktifan fisik yang menyebabkan menurunkan kerusakan mioglobin dan menurunkan jumlah zat besi yang dilepaskan ke dalam darah, serta pola makan yang tidak memadai dengan asupan makanan kaya zat besi yang terbatas. Selanjutnya, kondisi khusus penyebab kekurangan asam folat pada ibu hamil. Peningkatan kebutuhan asam folat dapat terjadi ketika laju pembelahan sel meningkat, biasanya pada wanita hamil. Kondisi ini biasanya bermanifestasi sebagai kekurangan berat badan bayi prematur, serta kesehatan ibu yang kurang optimal.
Selanjutnya, kondisi khusus penyebab multifaktorial pada geriatri. Bersifat kronis pada penyakit sebesar 35%, tidak dapat dijelaskan sebesar 17%, dan defisiensi zat besi sebesar 15%. Kekurangan vitamin B12 biasanya lebih dari 60% kasus terjadi pada malabsorpsi makanan atau kobalamin, dan anemia pernisiosa. Pendarahan dengan defisiensi zat besi yang dihasilkan mungkin disebabkan oleh karsinoma, tukak lambung, gastritis atrofi, gastritis akibat obat, perdarahan vagina pasca menopause, atau perdarahan wasir. Penurunan progresif pada cadangan hematopoiesis lebih rentan untuk menderita anemia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.